Di lapisan ke-8 surga, Siha melihat aliran cahaya samar yang membelah pegunungan. Kemudian, dia melihat sebuah kota di depan yang sangat besar. Gerbang kota tertutup rapat dan tidak terbuka untuknya. Di sekelilingnya, gunung-gunung menjulang dan runtuh, pohon-pohon tua menjulang tinggi. Semuanya, tanpa diragukan lagi, terbentuk dari petir. Ini bukanlah pemandangan yang sebenarnya, tetapi justru karena inilah pemandangan itu menakutkan. Daerah pegunungan itu sunyi sekali, hutan pegunungan yang luas tak bersuara sedikit pun meski terbentuk dari petir, seakan-akan mereka tetap sepi dan sunyi sepanjang waktu, tak bersuara sedikit pun. Siha memasuki hutan pegunungan, berjalan menuju kota yang sangat besar dan misterius itu. Dia mengerutkan kening. Kota ini menekan surga ke-8, dan hanya dengan melewati tempat ini dia dapat melihat langit dari lapisan surga yang lebih tinggi. Kesengsaraan Raja Ilahi justru sekejam ini, memperlihatkan segala jenis ketidaknormalan. Sihau semakin dekat, tiba di depan gerbang kota yang besar. Ketika dia melihat ini, dia merasakan nuansa yang sangat kuno darinya. Dinding kota itu berbintik-bintik dengan warna kusam, penuh dengan jejak bilah pedang dan lubang pedang. Dia merenung sejenak. Apakah kota seperti ini pernah ada di dunia nyata sebelumnya? Dia selalu merasa bahwa hal-hal yang dilihatnya dalam kesengsaraan petir itu sesuai dengan hal-hal di dunia luar. Mungkin karena itulah ada jejak yang tertinggal, yang memperlihatkan berbagai macam hal. Tiba-tiba, suara teredam terdengar. Kota itu mengeluarkan cahaya putih salju yang berkilauan dan cemerlang. Kemudian, sebuah objek besar muncul. Ini adalah tengkorak, yang ukurannya sebanding dengan sebuah kota. Warnanya putih seperti batu giok halus, bening seperti kristal. Tengkorak itu menggelinding keluar, menghantam Sihau. Ia sungguh tidak menyangka bahwa sebuah tengkorak besar berwarna putih seperti salju akan muncul dari kota sebesar ini, menggelinding begitu saja. Peng! Telapak tangan Sihau menghantam tengkorak itu. Itu seperti menghantam emas abadi, menyebabkan suara kengkiang bergema di udara, percikan api berterbangan ke segala arah. Ketangguhannya agak menakutkan. Dengan kekuatannya saat ini, dia secara tak terduga tidak dapat menghancurkannya. Cahaya langsung bersinar dari dalam tengkorak, rongga mata khususnya memancarkan cahaya tajam. Selain itu, rahang bawah terbuka, gigi seputih salju melepaskan cahaya saat menggigit Sihau. Hal macam apa ini? Sihau menahan cahaya menyilaukan dari tengkorak itu, ketujuh lubang di tubuhnya memancarkan cahaya warna-warni yang membawa keberuntungan, mengelilingi Sihau, membuat tempat ini kabur, semakin sulit untuk mengamati sekelilingnya. Pada saat ini, Sihau merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman, seakan-akan dia terjebak di rawa, mendarat di jaring laba-laba. Semakin dia berjuang semakin dia semakin terperangkap. Tujuh lubang itu melepaskan cahaya warna-warni, tengkorak bersinar, menghancurkan Sihau. Kaca! Akhirnya, ia melahap Sihau, rahang bawahnya menutup, menahannya di dalam mulutnya. Kemudian, dengan cepat berubah seperti tungku pil, kobaran api yang berkobar, menyerap kekuatan petir melalui celah-celahnya untuk memurnikan Sihau di dalamnya. Skull Furnace, ini adalah artefak berharga yang menyeramkan yang memperlihatkan kekuatan yang tak terukur. Hanya itu yang dapat menekan Sihau. Hong! Seketika itu juga, langit dan bumi meledak, langit yang dipenuhi cahaya petir menghilang, semua petir menyambar ke arah tungku tengkorak itu, menyilaukan karena semuanya mengalir di sepanjang tujuh lubang. Lapisan ke-8 surga, semua kekuatan kesengsaraan surgawi terkondensasi bersama, semua kekuatan terkonsentrasi untuk membunuh Huang. Semua orang tercengang, merasa sangat terkejut. Pada saat yang sama, semua orang melihat kota kuno itu berubah seperti tungku api, menopang tengkorak, mengamuk dengan ganas. Kota itu menyerap kekuatan surga, menjadi semakin aneh dan menakutkan. Tengkorak raksasa itu disanggah di atas kota kuno. Suara kengkiang terdengar, ini adalah perjuangan Sihau saat ia memukul tengkorak itu. Kekuatan macam apa ini? Lupakan orang-orang biasa, bahkan para dewa surgawi pun ketakutan. Ketika mereka membayangkan diri mereka dalam situasi ini, mereka tahu bahwa mereka pasti akan mati, sulit untuk mempertahankan hidup mereka. Ini bukan kilatan petir, tetapi konsentrasi semua cahaya ilahi yang memenuhi langit. Semua pancaran listrik ditekan ke satu tempat bersama-sama.
Inilah kekuatan gabungan dari lapisan surga ke-8, gabungan semua kesengsaraan surgawi, menyerang tempat itu dengan kekuatan tak terbatas. Bila yang lain menghadapi kesengsaraan, yang selalu terpancar adalah sambaran petir yang beruntun. Di mana mereka dapat melihat pemandangan yang demikian dahsyatnya, sambaran petir yang menyambar langit di atas dan bumi di bawah terkonsentrasi bersama-sama, membombardir tempat itu. Ini adalah ujian hidup dan mati. Bahkan Si Hao sendiri tidak pernah menyangka akan bersikap defensif seperti ini, bahwa ini akan sangat berbahaya, melampaui semua yang pernah terjadi sebelumnya. Di dalam tungku tengkorak, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Cahaya kilat yang pekat berubah menjadi cairan, menenggelamkan Si Hao di dalamnya, kekuatan penghakiman surgawi yang sangat besar menghancurkan semua materi yang nyata. Saat ini, Si Hao dalam bahaya. Semua cahaya petir mengembun, terfokus pada tubuhnya. Pada saat itu, dagingnya hancur berkeping-keping, tulang-tulangnya patah, seluruh tubuhnya hangus hitam, seolah-olah dia telah matang sepenuhnya. Ruang di antara kedua alis Si Hao terbelah, darah menyembur keluar, roh primordialnya hampir meledak. Roh primordial ini tidak memasuki petir, menahan kerusakan, ribuan penempaan, puluhan ribu contoh pemurnian, hanya bersiap meledak. Kesengsaraan Raja Ilahi, ini adalah siksaan kehidupan neraka yang membuat seseorang berharap lebih baik mati daripada hidup. Kekuatan yang mampu menjungkir balikan surga, kilat tak terbatas, melonjak dalam tungku tulang ini. Tubuh Si Hao hancur berkeping-keping, jiwa primordialnya juga hancur. Dia bagaikan nyala lilin yang tertiup angin, nyawanya mungkin akan padam kapan saja. Sembuh! Si Hao berteriak keras. Catatan primordial sejati bekerja, dan bersama dengan teknik Dewa Willow, dia melakukan segala yang dia bisa untuk menyembuhkan tubuh dan roh primordialnya yang terluka. Kita harus mengakui bahwa kekuatannya dahsyat, prestasinya dalam teks tulang sangat luar biasa. Dagingnya yang hancur total dan roh primordialnya bergabung kembali, menyatu. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara hong. Petir menyambar tubuhnya lagi, menghancurkan dagingnya hingga hangus menghitam dan berkeping-keping. Hal yang sama juga terjadi pada roh primordialnya, menjadi redup dan tak bercahaya. Si Hao berteriak pelan, tidak mau mengakui kekalahan. Dia melawan di sini, memadatkan tubuhnya lagi, menyatukan kembali dirinya. Namun, tak lama kemudian, cangkang dagingnya terbelah lagi, roh primordialnya pecah berkeping-keping. Adegan seperti ini agak menakutkan, siksaan dan neraka yang tak berujung. Berkali-kali Si Hao mengalami malapetaka di sini. Tubuhnya, roh primordialnya, keduanya tampak berada di ambang kehancuran. Akan tetapi, dari serangan yang terus-menerus itu, terlihat bahwa meskipun dagingnya gelap, namun ada aura yang tidak dapat dijelaskan yang memenuhi tubuhnya. Hal ini juga berlaku untuk jiwa primordialnya. Ini adalah penempaan. Meskipun dia mungkin terbunuh, sekarat di sini, jika dia bisa bertahan, maka dia mungkin akan naik ke level baru, menjadi lebih kuat. Si Hao menggertakkan giginya, tidak menyerah saat ia melawan kesengsaraan surgawi. Ia tidak menahan serangan secara pasif, selalu menyerang dinding tungku setiap kali ia menggabungkan kembali tubuhnya. Dia menggunakan seluruh teknik berharganya, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan dinding tungku tulang. Bertahan bukanlah gayanya. Ia mengambil inisiatif untuk menyerang. Menerobos titik ini dan menyerang balik lebih sesuai dengan keinginannya. Si Hao tidak pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Tidak diketahui berapa kali cangkang dagingnya patah. Namun, ia terus menyerang titik yang sama. 9 kematian 1 kehidupan, pada akhirnya, hampir 10 kematian tanpa kehidupan. Hidupnya hampir mencapai akhir, seluruh kekuatannya telah terkuras. Hong! Pada akhirnya, seni langit ke-89 berhasil. Ini sudah ke-10 kalinya, semua teknik berharga menyatu, akhirnya membuka celah. Lalu, dengan suara, kaca, tungku tulang itu terbelah, lalu tempat itu meledak, kilat menyambar tanpa henti, dan melonjak dengan dahsyat. Si Hao terpental. Banyak orang melompat ketakutan, berdiri di titik tertinggi, menatap ke depan. Mereka semua membelalakan mata karena terkejut. Huang, apakah dia sudah mati? Daging hancur berkeping-keping,
roh primordial berserakan, berubah menjadi hamparan cahaya api, Huang akan jatuh. Semua orang terkejut. Layak menjadi kesengsaraan surgawi yang paling kuat, bahkan membuat Huang yang memiliki 3 untai energi abadi menderita bencana jenis ini, hampir mati di depan mata semua orang. Hah? Ada dewa surgawi yang mencibir dalam hati, mengambil tindakan tegas, menghasilkan harta karun rahasia untuk menyerang kesengsaraan petir. Hong. 9 potong daging dan roh primordial Sihao bergerak bersamaan, dengan cepat menghindari serangan ini. Harta karun rahasia itu berkelap-kelip dalam kilatan petir, menyapu tubuhnya. Kaca! Pada akhirnya, harta karun rahasia ini meledak, dan seberkas petir menyambar ke kejauhan untuk membunuh dewa surgawi itu. Itu karena dia mengganggu pancaran petir. Akan tetapi, orang ini sungguh hebat, metodenya mencapai surga, bahkan memiliki simbol pengganti kehidupan yang misterius, namun menderita bencana menggantikannya. Seseorang harus memahami bahwa ini adalah sesuatu yang jarang terlihat bahkan di sekte besar, sangat sulit ditemukan. Ada seorang ahli di luar yang mencoba ikut campur, dan baru saja ingin membunuh Sihao. Hong. Energi darah bergolak. Daging Sihao menyatu, dengan paksa menyatukan dirinya kembali. Roh primordialnya juga kembali ke posisinya. Seluruh tubuhnya hangus hitam, kondisinya sangat lemah. Sihao membuka matanya, menatap dingin ke arah serangan dewa surgawi itu, tetapi tidak mengejarnya. Sekarang bukan saat yang tepat untuk menunjukkan kekuatannya, dia perlu memulihkan diri. Tempat ini menjadi sunyi, tidak ada yang bertindak. Perlombaan jiwa berlengan 8 berkeringat dingin, membuat seluruh ras bergerak keluar, mencari di sekitar sini dan melindungi tempat ini. Setelah entah berapa lama waktu berlalu, Sihao melepaskan lapisan kulit hitam hangus, memperlihatkan tubuh berkilau seperti batu giok. Ruang di antara alisnya bersinar. Dia pulih kembali. Dia tetap tidak bertindak gegabah, tidak mencari penyerang misterius itu, malah naik ke surga ke-9. Selama dia lulus ujian ini, maka semuanya akan lengkap. Itu karena meskipun ada lapisan ke-10 surga di atas surga ke-9, itu tidak akan menekan dan membunuhnya. Itu karena setelah dia mengalami ujian sederhana terakhir kali, dia memperoleh cairan kesengsaraan petir. Kali ini, bagian krusialnya adalah lapisan surga besar ke-9. Yang membuat Sihao terkejut adalah bahwa di atas langit ke-9, semuanya sangat sunyi. Ada bahaya, kekejaman, makhluk-makhluk itu menyerbu spesies tanaman, mengepung dan menyerangnya. Namun, dibandingkan dengan surga ke-8, mereka sangat lemah. Dia menanganinya dengan cukup mudah, tidak merepotkan sama sekali. Itu lebih seperti menempa diri sendiri, tidak berbahaya. Hal ini juga membuat orang lain terkejut. Apa yang terjadi? Ini terlalu mudah, bukan? Mungkinkah surga pun kehabisan tenaga? Keberuntungan Huang terlalu baik. Namun, segera setelah itu, Sihao merasa ngeri, wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia tahu di mana letak masalahnya. Ini benar-benar bencana. Itu karena dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatannya menurun, jatuh dari tingkat dewa surgawi ke alam dewa sejati, dan kemudian jatuh ke alam api ilahi. Itu terlalu mengerikan. Di tempat ini, dalam jenis persidangan ini hanyalah jalan menuju kematian. Satu-satunya hal yang beruntung adalah selain makhluk-makhluk itu, petir lainnya relatif tenang, tidak menyerangnya. Berlari. Sihao hanya punya pilihan ini. Dia tidak bisa mendekati makhluk-makhluk itu, atau itu pasti akan menjadi jalan menuju kematian. Dia akhirnya mengalami keanehan kesengsaraan Raja Ilahi, yang membuat seorang kultivator alam api ilahi menghadapi serangan makhluk-makhluk kuat tersebut, sungguh sulit untuk bisa keluar hidup-hidup dari sini. Apa yang terjadi? Seseorang berteriak kaget, memperlihatkan ekspresi aneh. Pengorbanan suci adalah ranah kultivasi aneh yang sulit diprediksi. Kultivasi seseorang akan berfluktuasi tak menentu dari tinggi ke rendah. Saat ini, dia jatuh ke dasar, hampir tamat. Seseorang bergembira atas bencana yang menimpanya, sangat gembira. Tempat ini langsung riuh. Semua orang tahu bahwa Huang kemungkinan besar akan mati di sini. Hanya Sihao sendiri yang tahu bahwa ini disebabkan oleh kesengsaraan surgawi.
Awalnya dia masih punya waktu 1 hingga 3 hari lagi, masih jauh dari kehabisan waktu. Bencana petir yang mengerikan ini bisa saja seperti ini, membuat dao dan kultivasinya menurun. Inilah bahaya yang sebenarnya. Haha, kekuatan kesengsaraan surgawi ini tidak begitu besar, kita bahkan bisa melewatinya. Ayo, mari kita bantu Huang. Ada orang-orang yang mentransmisikan suara secara diam-diam, seringai terdengar terus-menerus. Astaga! Tepat pada saat ini, 5 sosok langsung terbang keluar pada saat yang sama, menyerbu ke dalam petir untuk membunuh Huang. Para dewa surgawi di dunia luar, setelah Siha melancarkan pembantaian besar-besaran, semuanya menjadi terkejut. Ketika mereka melihat dia membantai begitu banyak orang, orang-orang ini bersembunyi, baru sekarang beberapa orang muncul, memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Kalian semua berani? Teriak orang-orang dari ras jiwa berlengan 8 dengan marah, dan ikut mengambil tindakan. Semuanya, tolong hentikan kekacauan ini. Sosok kuat dari penduduk asli mengambil tindakan, menghentikan ras jiwa berlengan 8, dan terlebih lagi menatap ke arah leluhur kuno ras jiwa. Bahaya telah tiba. Xiao kini tengah menderita masalah yang paling mengerikan. Pada saat ini, ekspresi Yunxi berubah dan mata Yu Chen melebar, semua orang terkejut. Mereka semua menatap ke depan.